as we want to, what is it like, raise up mentally strong kids, we need to understand what's going on with us first, gitu ya. Karena kita yang akan membantu regulasi tadi, kita yang as the closing loop-nya itu di kita, gitu, ke their brain, gitu. So this one very important, and I know this is not only me or some people, but not most. I think every person itu punya ini, gitu ya. Kenapa namanya automatic negative thought? Karena memang otomatis keluar, gitu ya. Nggak perlu disuruh-suruh, nggak perlu dicari-cari, gitu. Memang akan keluar otomatis, gitu. Dari mana ini bisa ada? Gitu. Ini dari hasil penumpukan semua hal yang terjadi di our subconscious, gitu. Yang tadinya masuk dari limbik ini itu dari masa kita, bahkan kita nggak sadar, dari masa kita kecil bayi sampai kita dewasa, gitu. Kalau Bapak Ibu mau belajar dalam, ini saya nggak ngawur, saya baca bukunya Dr. Daniel Amen, saya baca bukunya Dr. Gabor Mate, Bapak Ibu boleh beli, mau baca lagi lebih dalam. Lalu saya juga baca bukunya Dr. Gordon Neufeld, one more, satu lagi, saya lupa. 3 buku ini, bukan 3 buku ya, Dr. Amen ada 3-4 buku, seri, gitu. Dr. Charles Fry satunya, a doctor, because he's a psychiatrist. Kalau yang Dr. Amen adalah neurologist surgeon yang juga belajar psychiatrist, gitu. Jadi bukan ngawur sama sekali, karena dia based on the brain spec imaging. Jadi semua aktivitas di brain itu di image sama dia. Oh kalau anaknya gini, brainnya kayak gini, anak gini, brainnya gitu. Jadi dia punya data, bukan cuman ilmu ngawur-ngawur gitu ya, atau bukan hanya ilmu yang bersifat philosophical. Gitu. Karena Dr. Daniel Amen punya alat itu dan dia punya klinik banyak di Amerika, boleh di search, gitu. Daniel Amen klinik banyak sekali, gitu. Jadi dia juga nanganin kalau ada anak-anak bermasalah di Amerika yang melakukan penembakan, yang melakukan ya, gitu. Itu dibawa ke kliniknya dia untuk di brain scan. Kenapa anak ini bisa sampai kayak gitu, gitu. Anak-anak yang kayak gitu otaknya mengecil ternyata. Gitu. Jadi ini based on data, bukan philosophical atau hanya ilmu psikologi karena psikologi kan dalam. Kalau ini kan sudah fisik ya, ke arah physical, gitu, ya, gitu. Jadi dari banyak kasus itu terus dia ngeluarin buku, banyak sekali bukunya. Di satu buku dia cerita tentang ini, bukan di satu buku, di beberapa buku dia cerita tentang ini. And I think I need to share this to the parents, because if you understand, it's easier for you to untuk berubah, gitu ya, untuk berubah, gitu ya. Automatic negative thought, disingkat ANS, dan di buku itu dia benar-benar pakai gambar semut, gitu ya. How the ants infested your brain, gitu. Nah, kalau kita tanya sebenarnya ini negatif kita itu di mana sih Miss keluarnya? Gitu kan tadi Miss selalu ngomong itu di subconscious kan, betul. Keluarnya pada saat apa? Pada saat ada sesuatu, lalu dia akan dari limbik itu dia akan berbicara ke korteksnya kita. Di situ the ants keluar, gitu ya. Jadi nggak selalu ada. Tapi kalau ada something yang comes up, the ants will come up, keluar, come out, keluar. Di mana ini? Bentar ya. Di sini, di antara emotion dan korteks itu. Dia kan kayak jalan, kayak signal, gitu. So our brain is actually working like a signal, gitu. Signal apa, Miss? Nanti saya kasih tunjuk videonya habis gini, gitu. Ya, sabar, Bapak Ibu. Nanti saya tunjukin, gitu. Jadi ants itu bekerja di situ. Ada masalah apapun kan masuknya ke limbik tuh, senses kan soalnya kan, dar, gitu kan.
waduh, gitu kan, langsung gitu kan kita kan, gitu. Dari mata kita dengar, kita kecap, kita rasa, gitu. All goes to the limbic. That's all. Go to the senses. Nah, setelah itu terjadi, biasanya yang keluar apa ini, gitu. Is it the ends or something else, gitu. Nah, itu gimana Miss caranya? Berarti kan harus ada yang jadi korteksnya ini kan berarti harus ada isinya kan gitu kan. Kalau enggak yang keluar pasti hanya ends, gitu. Automatic negative thought. Hanya itu saja. Gitu. Dari mana Miss? Dari semua pengalaman yang terjadi di hidup kita, dari kita bayi sampai dewasa. Makanya kita harus mengeducate our brain. Gitu ya. Berubahlah karena pembaruan budimu. Budi is mine. Okay, it's there. Okay. Jadi we need to do it. There's a what? There's a effort. Harus ada effort untuk berubah. Gak bisa mengharapkan aku baca-baca tok berubah. Tidak bisa. Maaf, tidak bisa. Ya. Harus ada effort. Dan yang paling penting adalah harus konsisten. Makanya kalau saya print karena saya sendiri juga bisa lupa. Saya tidak konsisten. Gitu. Kalau mami lagi happy, gak apa-apa. Kalau mami lagi bete, I will do something gitu. Gak bisa kayak gitu. Gitu. Nah itu hal-hal kayak gitu dibaca sama anak-anak, maminya nggak konsisten, jadi nggak regulated dong. Gitu. Jadi kalau ada apa-apa, mami lagi happy. Oke, I'm good, chill. Mami lagi itu. Nah, ya apa ini? Aku mesti bohong cara apa ini? Nutupin cara apa? Gitulah. Ya pastilah. Gitu. Pasti ya Bapak Ibu ya, pasti. Jadi enggak, anakku enggak gitu kok. Tidak mungkin. Gitu. Tidak mungkin. Saya udah bilang aja, tidak mungkin. Gitu. Saya ulangi dikit gitu. The limbic is where itu emotional tone, penting kan? Controls mood and motivation. Jadi kalau limbiknya hyperaktif gitu, limbiknya hyperaktif, justru anaknya bisa kayak mood swing, gitu, ya, gitu. Terus malah malah sangat tidak termotivasi, gitu. Bisa kayak gitu loh ya, bisa gitu, gitu. Saya ngomong ini untuk kejadian-kejadian standar, karena untuk yang ADHD ada bedanya, gitu ya, ada bedanya, gitu. Jadi untuk anak-anak yang ADHD memang limbiknya lebih sensitif, gitu. Tapi in some part bisa tidak sensitif sama sekali, gitu. Kayak, nah, kamu masa kayak gini nggak ngerti, harus dikasih tahu gitu. Bisa, gitu. Jadi kita harus ngelihat nih yang tipe mana, gitu. Tapi kalau yang standar saya, karena bahasa saya semua anak normal, tidak ada anak tidak normal. Tinggal yang standar itu berarti rata-rata manusia 80% seperti itu, gitu. Kalau yang hyperactivity berarti termasuk di yang 20%, nggak apa-apa, normal. For me, what is normal? God created all of us. Everybody is normal. Oke, tinggal metodenya aja yang kita cari yang mana gitu, yang cocok untuk si A, si B ini yang mana gitu, ya, gitu. And then di dalam limbik itu isinya ini hipokampus, amigdala, basal ganglia, macam-macam fungsinya, gitu ya. Tapi kalau yang untuk semua emotion and everything memang di amigdala, gitu. Nah, tinggal ini tuh sensitif apa enggak, gitu, hyperaktif apa enggak, gitu. Ya, jadi itu bisa beda, gitu. Anak-anak yang punya hyperactivity brain, dia bisa melihat hal-hal yang bagi kita itu tidak penting, gitu. Nggak penting, ngapain kamu ngeliatin itu sedetail itu, gitu kan. Bagi mereka itu penting, gitu. Ya, jadi kita mesti tahu nih, gitu. Apalagi as an educator, banyak kan soalnya. Kalau di rumah kan anaknya dua, yang ngeliatin dua aja, gitu. Gitu. So, this is very important karena kita punya prinsip bahwa semua normal, berarti semua harus menjadi manusia seutuhnya, kan gitu kan? Gitu ya. Nah, ini tadi yang saya bilang,
Kalau ada problem gitu ya atau apapun, dar masuknya ke limbik, langsung yang keluar negatif emotion dari kata-kata, bisa kalau yang kecil itu bisa kayak gitu. Karena anak saya dulu kayak gitu, yang nomor 2, yang nomor 1 enggak kayak gitu. Gitu. Ngamuk tuh nggak mau ngomong, maunya cuma teriak, sama kayak gitu tadi. Di depan kita dia bisa kayak gitu. Dihukum loh ini sama Mr. Onggo. Berdiri di situ. You did something really bad gitu kan. Kita kan soalnya nggak ini ya, tapi nggak mentak. Mr. Onggo ngomongnya nyantai kok. You did something really bad. You know the consequences. We need to talk. Dia tahu kalau talk berarti harus sampai resolusi, sampai selesai kan. Itu lama. Dia nggak mau. Terus dia gimana? Ngamuk lah. Nangis. Nangis tuh bisa lihat Mr. Onggo tuh gini. Apa-apaan aku pikir. Anakku yang pertama lu gak kayak gitu sama sekali. Oh my God. Gitu. Sampai lama dan dia tuh tahan banget bisa 2 jam kayak gitu. Kalau anakku yang pertama udah langsung, I'm sorry Dad. I know I was wrong. I lied. I blind. Kayak gitu. Udah tahu dia. Nggak pernah itu kita tuh sampai apa itu nggak pernah. Ya ini 2 jam. 2 jam tuh kita cuma nungguin dia loh. Cuma capek Bapak Ibu, capek banget. I was like, hey bro, cepet bro, mami juga mau ngelakuin hal yang lain. Gitu, sampai SD kelas 1 atau 2 dia baru bisa kayak ini. Kenyataannya sekarang yang terjadi bertolak belakang loh sama anak saya yang pertama. Anak saya yang pertama kayak gitu kan. Sampai hari ini dia masih struggle untuk, jadi dia sangat struggle untuk lepas dari judgmentalnya orang lain. Dia selalu tanya, if I did this wrong, or I failed this, would you still be proud of me? Ini sudah kuliah loh ya anaknya ya. Tahun ketiga. Jurusan psikologi. Bapak Ibu. Harusnya kan dia ngerti ya, gitu kan jurusannya psikologi gitu ya. Masih tanya sama saya, kembali ke saya tanya, if I fail, would you still be proud of me? I was like, and then adiknya, Cece, what kind of question is that? Jadi anak saya yang kedua malah lebih stabil, padahal di awal tuh kayak gitu tuh, gitu. Stabil, emosional stabil, dia nggak gampang terguncang. Kalau yang tahu nih anak saya yang nomor 2, mau temennya gelundung, mau temennya ngomong ini itu, ngomong negatif tentang dia tidak ngefek. She's fine gitu. Saya juga heran loh, kok bisa ya gitu. Yang pertama sampai detik ini tuh masih butuh kayak gitu-gitu. Butuh apa itu ya? Iya validasi. Bener, thank you. Bener, aduh. Gitu. Nah berarti itu kan salah saya ya kalau anak saya kayak gitu. Itu salahnya parents loh, Mem. Serius. Karena waktu itu saya banyak ngomong gitu, itu otomatis my ends kan yang keluar ke dia untuk anak saya yang pertama gitu. My ends. Gitu kayak jadi orang tuh jangan gitu. Harusnya tuh gini. Kalau enggak nanti kan gini panjang banget itu. That's me. Yang dari waktu itu masih SD sampai SMP itu I did that to her. I talk to her like that. And I realized that's totally wrong. Because aku put my ends to her. Gitu. Iya kan? Benar kan? Like tadi kan berarti kan aku yang meregulasi otaknya dia. Gitu. Terus memang aku berubah. Saya itu berubah. Karena Mr. Onggo nggak kayak saya sama sekali ya. His ends dari dulu itu very limited. Sedikit banget. Saya yang banyak banget. Gitu. Karena memang beda karakter dan lain-lain ya gitu. Terus saya berubah ke anak saya yang kedua itu waktu dia masuk SD itu udah beda banget. Because I learn, oh ternyata nggak bisa cara kayak gitu. Gitu. Mau disiplin ini itu, disiplin nggak salah, sama sekali nggak salah. Metodenya yang harus benar. So that's why I always said, if you want to do the right thing, you do the right thing rightly. Jangan dibuang kata rightly di belakangnya. Because discipline is the right thing, yes. But if you do it wrongly, it's going to be a mess for you.
If it's your kids is a mess, then you also have a mess. Bener nggak? Ya kan? That happens to me. Jadi waktu saya besarin anak saya yang kedua, SD itu, saya punya metode itu berubah total. Gitu. And do you know what I do? Do you know what I did? I called both of them and I said sorry ke anak saya yang pertama. Dan itu nggak terjadi hanya sekali. So every time she's like breaking down or something, I said sorry. Sorry ya, Bi. Because it's really my experience. I said sorry Bi. This is my fault. Anak-anak saya kedua sama sekali gak kayak gitu. Thank you. Yang anaknya udah SMA nih ya. Terus anaknya nggak cuma satu, nah itu. Kan beda kan pasti kan. Saya minta maaf berkali-kali loh sama dia. Kayak bukan cuma sorry ya Bi gitu, enggak. I mean like we talk and then I talk, Mr. Onggo talk and then I said this is because of this. Karena waktu itu Mami nggak tahu gitu. Mami juga belajar. Makanya beda banget sama yang adiknya. Memang karakternya juga beda gitu, tapi ini agak jauh ya gitu hasilnya. Gitu makanya this is like for me, I think it's very important for the parents to understand that ini efeknya tuh sampai kehidupan gitu, sampai kehidupan bahkan mungkin sampai dia married gitu. And please jangan takut untuk say sorry ke anak-anak kita gitu. Say sorry the right way ya, bukan kayak sorry ya, bukan kayak gitu ya. I mean like you need to talk, you need to explain, you need to like ada dari hati ke hati untuk apa ya? Dia juga dibawa ke kesadaran bahwa even as a parents we also grow, we also learn kayak gitu ya. And that thing itu sangat bagus untuk anak-anak mereka ini belajar gitu loh. Oh iya ya, nanti aku parenting aku juga bisa mencapai hal kayak gini gitu. Ya, gitu. Ya. So, this is the loop negative thought itu loopnya kayak gini. Gitu. Nih, inputnya selalu kan dari nih, experience kan? Gitu. Experience dari bayi sampai failure, stress, anything, happiness, joy, main, waktu kita bermain gitu. Nah ini saya juga nyesel, karena memori si ini anak saya yang besar, sama saya tuh memorinya itu yang Mami disiplin lawin itu, sama Mr. Onggo memorinya kok mainan toh, serius sampai sekarang. Jadi saya tuh jealous loh sama Mr. Onggo. Saya ngomong sama kamu kok beda ngomong sama aku gitu, gitu. Karena sama Mr. Onggo memang benar-benar play, they talk, they do crazy thing yang bagiku itu dangerous. Kan aku kan kayak gitu ya, jangan itu terlalu berbahaya. Mr. Onggo, it's fine, let's do it gitu ya kan. Jadi tuh bagi dia tuh memorinya yang sama sana itu fun gitu. Sama Mami itu tegang gitu. Tapi anak saya yang kedua untungnya karena saya sadar, untungnya saya mau membangun memori yang gak tegang ini sama anak saya yang kedua. Dia lebih chill memang. Kalau sama kita tuh ngomong macam-macam ya Bapak Ibu tak bilangi anak saya yang kedua ini kalau ngomong. Bahkan sampai tentang hal-hal yang menyangkut sex and everything, she can just talk freely and like nothing. Gitu. Dia tanya gitu. And I explain it scientifically. Gitu. Scientifically. I explain that gitu ya, and she's fine, she's totally like chill gitu. Kalau anak saya yang pertama justru malah hati-hati kalau ngomong ke saya gitu. Jadi kita berdua masih berjuang gitu, berjuang ya. Walaupun saya sudah mengirimkan sinyal ke dia, I support you, whatever your choices and anything at all, I will stand for you gitu. Gitu. Jadi kita sama-sama masih sama-sama di
pulihkan kan istilahnya kan gitu. Ya. Nih, input and then reaksinya apa nih? Penting, ya kan? Terus kalau udah ini salah bener itu kesimpan. Ya. Subconscious masuknya. Gitu, ya. Terus kalau udah gitu nanti ada masalah lagi. Ini explanation-nya itu maksudnya nih. Di sini otak analisa, judgment and everything try to explain apa ini yang terjadi. Makanya mereka bisa come up with lies, come up with way out, gitu, ya, gitu. Nah, ini dari sini nanti keluar hal-hal yang ini, kenapa ini? Tersimpan juga, yang negatif-negatif itu tersimpan, semua tersimpan ya, tapi yang negatif akan lebih gampang keluar, pasti. Makanya saya bilang positifnya itu kalau mau positif gimana? Korteksnya harus diisi, gitu ya. Korteks diisi, of course itu principle, value, knowledge, everything is there. Gitu ya. Principle and value very important and it goes to the family. The school provide safe environment for them to fail, for them to make mistake, and then they come up with solution. Okay, the house should do the same thing. I suggest all of you parents you do the same thing. Karena kalau di Nola semua anak boleh salah. Tapi setelah salah kita inspect. Kenapa salah? Ya, and then we will ask them to come up with solution. Gitu. Dan tidak akan gurunya itu kayak, loh, gitu, nggak ada. Nggak mungkin itu terjadi ya. Gitu. Berusaha, kita sangat berusaha untuk ini. Ada safety net untuk anak-anak itu kalau salah, terus gimana? Gitu ya. So you need to do the same thing in the house, at home. Ya, please you need to do it. Gitu. Ya, jadi jangan langsung keluar apa itu? Jangan langsung keluar tone, suaranya berubah, ini reaksinya berubah gitu. Anak-anak bisa baca itu. Ya, gitu. Mereka sangat bisa baca. Kalau cerita sama the parents, loh mam, gurunya gini, hari ini gini. Wong mereka sama guru aja lo bisa baca, apalagi sama mami, daddy di rumah, kan gitu toh? Gitu, ya. Nah, Mister, ini, sebentar. Jadi ini yang terjadi di otak. Jadi otak kita itu bentuknya adalah jaringan neuron, jaringan syaraf gitu, yang antara nggak tahu masih ingat nggak ya dulu di biologi dendrit, terus ada ini akson yang ada sinyal yang melompat gitu kan, antara between all those neuron gitu ya. Nah itu efeknya di mana, terus cara kerjanya gimana? Ini saya kasih tahu, saya tunjukin videonya. Ini video udah lama banget. Kemarin saya nyari, kok nemu luar biasa. Kelihatan nggak ya? Waduh, kok gini ya? Nah, yang online juga kelihatan ya, Mister ya? Oh iya, di sana langsung kan ya. Oke, nah ini sarafnya kita kan, sistem sarafnya kita di otak itu kayak gini. Oke, jadi ini akan bersambungan. Jadi sebenarnya ini di sini ada lagi, terus nanti signalnya tuh melompat, gitu. Cara kerjanya itu seperti itu, ya. Nah, Miss, bedanya apa sama yang sebelah? Yang sebelah itu adalah neuron yang myelinated, jadi sudah terlapisi dengan fat, gitu, ya, fat. Otak yang neuron yang seperti ini sudah hasil dari apa itu? Dia itu dipakai terus, gitu, dipakai terus dan dilewati sinyal terus. Jadi lama-lama dia akan menjadi dari neuron yang seperti ini menjadi neuron yang myelinated, gitu, ya, ya gitu. Coba dilihat signalnya, mereka sama-sama mengirim signal. Dilihat yang kiri sama yang sini, yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri, lebih cepat yang mana signalnya? Cepat yang ini kan? Iya, karena sudah ada ini, sudah ada itu myelinated
what is it? Shade-nya. Gitu. Ini terbentuk karena apa? Karena dia sering dipakai. Ya, gitu. Jadi ini adalah hal yang bagus kalau benar dan jelek kalau salah. Gitu. Jadi kalau kita terlalu sering meneriain terus disiplinnya nggak sampai resolution, nggak sampai konklusi, gitu ya. Ini yang terbentuk adalah yang kayak gini, oh mami cuman ngamuk-ngamuk kalau mami mau ngamuk, gitu. Gitu. Padahal kan seharusnya kan enggak, gitu kan. Yang the right thing apa? Tapi yang the right thing malah nggak dilakuin, gitu. Jadi akhirnya dia nggak bisa ini ya, nggak bisa apa ya? Nih jalannya signalnya loh lambat, gitu. Nah anak kita, gitu ya, beberapa anak ada di beberapa poin otaknya udah ini, nih udah myelinated, gitu ya. Ada yang belum, makanya kita ngomong berkali-kali. Ini itu berkali-kali, kok gak bisa kan gitu kan? Berarti memang belum jadi ini, gitu. Neural path-nya belum jadi yang myelinated path, shit, sorry, gitu ya, gitu. Miss caranya untuk ini gimana? Kalau di anak-anak tidak ada cara lain, wow, oke, tidak ada cara lain untuk anak-anak TK sampai SD itu, ini dengan bermain. Ya, bermain. Kok main, Miss? Iya, karena dengan bermain kamu dapat masalah, rebutan lah, gak terima lah, gitu ya. Anything at all. Terus gimana? Resolve. Terus anak-anak besok main lagi, bikin aturan baru lagi. Kayak gitu. Coba kalau pas duduk di Nola diliatin ya, gitu. Kamu gitu ya, udah, aku riding, kamu gini. Sedang bikin ini loh, peraturan loh. Saya punya ponakan 3 di rumah, masih kecil-kecil semua. Wih, itu kalau main luar biasa. I wish kalau aku balik, aku pengen anakku yang besar bisa main kayak gitu, karena enggak. Gitu. Anakku yang kedua malah bisa main kayak gitu. Gitu. Itu ponakan saya 3 itu luar biasa, nakal sih memang. Nakal, kreatif, pol, gitu, serius. Gitu. Tapi di rumah itu selalu ada main dengan mereka bikin aturan, gitu. Nah itu hal-hal itu ngelatih ininya nih loh sampai jadi kayak gini, gitu. Aturan bertengkar nanti gigit, yang satu mukul, yang satu gini. Terus apa? Kalau udah apa? Main lagi nggak? Main lagi. Nah itu otaknya dia sedang ini dilatih untuk jadi ini, untuk bisa come up with solution, gitu. Kan tetap besok mukul lagi kok, bener nggak sih? Mukul lagi. Sampai kapan? Nanti sampai terjadi bahwa, oh kalau aku kayak gini nggak bisa nih, gitu. Jadi makanya saya bilang harus selalu sampai ke resolution. Kalau disiplin harus sampai resolution. Tidak bisa hanya dengan teriakan, omongan, terus anaknya dikuliahin terus gitu, model gitu nggak bisa. Resolution itu berarti gimana, Miss? Berarti I will talk and they will talk. Gitu ya, sampai kayak oke, iya mam, aku kok kayak gini, gitu, harusnya gini loh Miss, Isa loh Miss, anak embojok bisa supaya cepet, terus lamaan gitu. Jadi lebih baik tak cepetin aja, kesimpulannya seperti yang mami mau, kan gitu kan. Pinter soalnya anaknya gitu. But do you really get their heart, atau mereka cuma mau cepat aja gitu? Yang mana nih? Gitu. Ya. Gitu. Makanya penting kita nyadarin, kita tahu, kita mau belajar. Ini tadi adalah gambarannya. Kalau yang neuron yang belum connected, bentuknya kayak gini. Wih, sulit jalan kayak gini, lebih enak jalan kayak gini, bener nggak sih? Tapi kan yang kayak gini justru yang negatif kan gitu kan? Gitu. Kita pun juga yang kayak gitu yang negatif. Jadi kalau ada apa-apa kita langsung ngejudge, kita langsung bingung sama pendapat orang,
kita langsung berasumsi gitu. Yang gampang yang itu, karena itu udah terbentuk dari kecil, and it's like becoming the highway. Sedangkan the new one masih kayak gini, berarti kita harus mencabuti semua ilalang, meratakan jalan-jalan bergelombang kayak gitu ya kan. Gitu. This is the weak connection yang tadi itu, yang nggak ada myelinatednya itu justru. Gitu. That's us, right? Nah, so we want to make it smoother for our kids if we change. No, not change. If we, we change. If we change, kita membuat jalan itu lebih smooth untuk anak-anak kita, gitu. Intinya seperti itu. So we need to understand who we are and where we are. Kita ini di mana dan kita ini siapa. Gitu. Ya. Oke, saya kasih gambaran loop. Jadi ends, negative thought itu bentuknya seperti loops. Gitu. Jadi kalau kita nggak memutus rantai ini, kita tuh di situ terus gitu. Dan kalau kita masih di situ, otomatis anaknya juga di situ kan gitu ya. Gitu. Kenapa sih Miss kok sudah dibui lagi gini gitu. Ayo coba diteliti kita masih di mana. Gitu ya. Kita siapa dan kita di mana. Gitu. We need to humble ourselves and then learn. Gitu. This is not something that kita saling berkompetisi atau kita saling ngejudge satu sama lain, is not that. It's totally we want to do this for our kids. That's it. Ya. Emotion jadi thought jadi behavior, and then the result. Resultnya, behaviornya masih seperti itu, gitu lagi. Nanti kalau ada orang ngomong apa, gitu lagi. Kejadian apa, gitu lagi. Jadi akhirnya kayak non-stop gitu ya. Gitu. Ya. Kemarin 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, kemarin saya ngajar kemarin, kelas 6, anak kelas 6. Maminya ngechat saya, Miss, mau izin live karena online. Saya tanya kenapa? Anakku ini tiba-tiba jadi emosional, terus gak ada apa-apa, itu nangis-nangis sendiri. Tapi mungkin ada apa-apa, tapi mamanya menganggap itu ya udahlah gitu lah, nggak inilah. Ternyata ngefek gitu. Ini anak cowok ya saya bilangnya. Terus kok bisa ya Miss ya? Padahal kan anak ini tuh anak yang very kind, obedient, terus kreatif, and then critical thinking-nya juga bagus. Gitu. Jadi kok bisa jadi kayak gitu di semester ini. Di semester lalu. Jadi awal masuk kelas 6. Umurnya udah 13. Umurnya 13 tahun ini. Gitu. Terus saya bilang, ya berarti dia sudah mulai masuk ke ini kan, adolescence kan. Gitu. So you need to change. The parents need to change, not the kids. The parents, ya. Gitu. Yang harus berubah metodenya, cara ngomongnya, gitu ya, berubah. Itu nggak bisa sama. Terus saya bilang besok saya bahas ya. Gitu. Nah mungkin sudah dapat gambaran ini dari tadi otak yang PFC itu bertumbuhnya sampai umur 26-27 kalau laki. Kenapa kalau di teenager, bukan teenager, saya tidak mau pakai kata teenager karena teenager artinya adalah rebellious adolescence, itu lebih vulnerable. Boleh dilihat di umur berapa ini? 13 nih. Ini. Yang ini limbiknya itu luar biasa ya. Makanya mereka bisa crush sama siapapun. Lihat bintang film crush, bintang film ini ganti-ganti, bisa crushnya bisa ganti-ganti gitu kan ya. Terus sama temen, sama ini, sama itu, kayak gitu. Terus mulai ngamuk-ngamuk lah gitu. Karena memang the limbic grow fast. Sedangkan yang the cortex, yang judgmental, yang ini tuh grow-nya very slow. Lihat, there's a gap, huge gap. Makanya mereka bisa absurd gitu ya. Emosinya bisa up and down, mood up and down. Terus kayak harusnya hal-hal yang mereka udah tahu loh kok malah jadi kayak gini gitu ya. Bisa kayak gitu. Anaknya dulu very obey. Kok tiba-tiba jadi kayak gini gitu.
Itu karena ini. So if we understand this stage, kita bisa lebih ngerti kenapa mereka melakukan hal-hal yang bagi kita itu nggak make sense, gitu, ya. Bisa tidur seharian, gitu. Iya loh, beneran loh. Nggak dibangunin jam 11 ya nggak bangun. Teenage itu adolescence tuh umur 12 sampai 15-16 bisa kayak gitu. Jam 1 siang bahkan kalau nggak dibangunin bisa nggak bangun, bisa, ya. Dan itu tapi penting untuk mereka karena otaknya mereka sedang bertumbuh. And their brain develop when they sleep. Tapi bukan berarti saya bilang, gak apa-apa kayak gitu terus. Enggak ya, gitu ya. Maksudnya, yuk cari solusi. Misalnya, kalau liburan kamu mau bangun sampai jam berapa? Tak tanyain loh anak saya yang nomor 2. Kamu kalau liburan mau bangun jam berapa? Jam 11, Mam. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kamu lunch udah bareng kayak gitu. Gitu ya. Tapi kita ada agreement ya, gitu. Aku besok mau bangun jam segini, Mam. Kenapa? Gitu. Saya tanya, kenapa? Ya lah, Mam. Pengen lah, Mam. Gini. Ya udah, nggak apa-apa. Dia mau apa gitu. Nanti soalnya setelah itu aku mau gini. Oke, nggak apa-apa. Gitu. Tapi ada percakapan. Jadi bukan kayak gelundung istilah saya dalam bahasa Jawa. Bukan gelundung, ya, gitu. Ini kata-kata yang di bawah mohon dibaca. Ants often developmental, it's not character flaw. So it's not. Because some of us will think that why my kids is like that? Karakternya kayak gitu kok jelek banget gitu ya. It's not. Gitu. Itu bisa berubah dan itu ini bisa grow. As long as you aware and we make an agreement, we talk about that. We need to talk. Karena otaknya mereka dysregulated, gitu kan? So we need to itu, ya. But of course, I remind you again and again, you need to be the safe harbor. Jadi intonasi suara, aura, semua terbaca oleh anak kita, ya. Nah, ini udah hampir terakhir. Ya. So I give you this the AMPS. Negative thought-nya itu apa aja tipenya, gitu, ya. Yang predict the worst, gitu. Ada kan yang kayak gitu kan? Yang wah gak bisa, Mam, aku pasti gagal, aku pasti apalagi itu. Aku pasti yang paling elek, Mam. Ya itulah kamu lah. Ada loh murid saya, aku gambar. Kalau gambar, kalau desain apa itu bagus. Dia tapi selalu ngomong, ini nggak bisa, ini welek ini. Nanti itu yang paling ini nggak bisa ya gitu. Jadi selalu kayak dia tuh predik untuk dirinya sendiri gitu. Gitu. Negative thought semua yang keluar gitu. Ya. Terus yang kedua ini, yang ketiga dia mau jadi mind reader, jadi assume nanti pasti my friend mengira aku kayak gini gitu ya. Gitu. Kita cari tahu kita ini pernah yang mana, kita as the parents tuh kita pernah ngomong yang mana gitu, atau kita ini bahkan yang mana gitu ya, kita yang mana. Miss, berarti kamu dulu kayak gitu. Iya, makanya anak saya yang pertama jadinya agak beda gitu sama anak saya yang kedua. Kalau udah terlanjur gimana, Miss? Kalau udah terlanjur, number one, kalau itu dari kita, you need to say sorry to your kids. Explain ya, bukan cuma sorry yang tadi saya bilang gitu. You need to explain, you need to tell this is what happened, but jangan langsung pulang dari sini terus dilakuin ya. Coba diregulasi dulu di mana kita itu kayak apa, kita di level mana, ambil waktu. If you need to pray, you ask wisdom, you ask God, you do whatever you need, in my opinion, to find the right time to talk. Gitu. Kalau memang kita salah, gitu ya. Dan ambil waktu juga, bukan cuma say sorry, tapi sama-sama, yuk, menurutmu kasih kesempatan untuk dia, apa ini, gitu, untuk kita bisa change our relationship-nya gimana, gitu ya, ambil waktu, gitu. Oke, Miss, aku mau supaya aku juga mau berubah, gitu. Nah, itu tadi makanya saya kasih kertas untuk
assessment, you need to recognize your own amps. You need to. After you realize that, oh, this is me, this is who I am, and this is where I am right now, and then you start to separate ini feelings from facts. This is very important. Ini yang saya lakukan ke anak saya. Ya. Kalau misalnya dia mulai, oh, kok gini, okay, is it what you feel or that's the fact? I will ask. Oh ya, tapi kan gini. Faktanya apa? Faktanya, yuk coba lihat faktanya. Apa? Ya, aku masih bisa gini sih. Nah, that's the fact. Gitu. So we train them also to separate that. Because this is totally, kalau enggak dilatih itu messed up loh ya, messed up banget. Karena isinya prefrontal cortex-nya itu berarti hampir enggak ada isinya kan, berarti kan gitu. Jadi akan mengambil kesimpulan berdasarkan feeling. Separate feelings from facts and then you try to engage with the cortex. Apa ini? Makanya perlu knowledge. Solid knowledge is a must. Dari SD sampai SMA itu isinya semua solid knowledge ya. Oh, kalau math-nya enggak. Math kan method ya, cari cara ya, logika, problem solving ya. Tapi kalau secara science semua itu solid knowledge, my opinion. Ya, mau apa itu sejarah lah, biografinya orang-orang lah, apa-apa itu solid knowledge, so that they know apa nih gitu ya. And then kalau sudah ada solid knowledge, waktu ada masalah, mereka bisa ke cortex untuk cari tahu what is the knowledge, what is the science behind this. Gitu. Kenapa that person behave like that? Kenapa I behave like this? Kenapa aku nggak boleh makan ini? That's the solid knowledge. So they need to understand that. Gitu ya. Itu sampai SMA. Gitu. Karena nanti kalau udah university lain lagi, karena itu benar-benar skill dan lain gitu ya ceritanya ya. Gitu. Nah, setelah kita kembali ke situ untuk cari apa ini, kenapa ini? Kok gini? Mulai ngejudge, mulai data. This is the fact, this is the feelings, bla bla bla. Then limbic systemnya bisa calming down. Kalau enggak, emosi terus di situ, kan enggak ada, enggak tahu, bingung. Gitu, stage-nya di mana, kita ini sedang apa, enggak tahu. Gitu. Ya. Kalau kita udah bisa kayak gini, loop-nya udah bisa kayak gini, pasti berhasil, parents, pasti. Bisa salah nggak? Miss, bisa, saya juga masih salah. Tapi kan saya kembali lagi ke tadi kan, oke, this is only my feelings. Aku yang gampang panik, aku gampang takut, gitu kan. But the fact is, gitu, gimana nih? Gitu. Saya kasih tahu, kenapa kita ngambil Finland? Kita bukan sok-sokan Finland. Oke, that country 8 tahun berturut-turut paling bahagia. Tapi manusianya yang di sana tidak pernah tertawa. Enggak pernah. Kita duduk bareng-bareng gitu, yang ketawa ngakak itu orang Indo. Serius, mereka tuh enggak, mereka cuma, iya, that's it. Bener-bener stoik, tapi bukan sok-sokan stoik juga gitu ya. Beda. Saya bilang, kok bisa? Bahagia 8 tahun nomor 1. Enggak pernah ketemu. Jalan itu loh nggak mau deket, kalau orang sana. Serius, nggak mau. Ada jaraknya gitu. Duduk nggak mau deket, semua nggak mau, pokoknya nggak mau deket. Kalau kita kan enggak ya, seneng kumpul-kumpul, ketawa ini gitu. Tapi enggak, mereka nggak mau, beneran enggak gitu. Tapi kenapa kok gitu? The education system is totally different. Dari kecil karena parents-nya sudah sadar ini, gitu ya. Whatever they talk, they always find what is the fact. Itu anakku kecil gitu. Umur 7 tahun anaknya Mr. Alan, kan tidur di rumah saya karena mau COVID. Jadi mereka takut, I sleep in your house ya Allah, ya. Gitu. Anaknya ikut pas itu karena istrinya sedang ada tugas diplomat ke Thailand. 7 tahun ini, belum bisa baca tulis, memang mereka nggak boleh baca tulis sampai umur 7. Kasih makanan apapun dia selalu tanya, bayangkan, what is inside there, Carol? Kan manggil nama kan, what is inside there? Ada ingredient ini enggak? Ada ingredient itu enggak? Itu loh. Gak ada dedinya ini, dedinya kerja. Saya di rumah sama dia. Seharusnya kalau anak Indo dikasih apapun,
yes, gitu kan ya. Kan enak-enak gitu kan ya kan. Donat apa gitu kan. Di dalamnya donat itu apa gitu. Atasnya itu apa? Itu loh. Itu serius. Jam 6 dia sudah makan dan tidak ada perlawanan sama sekali kayak aku mau main, nggak ada. Dia tahu exactly what to do. Jam 7 masuk kamar sudah clean, mandi bersih semua. Masuk kamar jam 7. Saya bilang, jam 7? Cek pagi ya Alan, saya bilang gitu ya kan. Enggak, kita semua kayak gitu di sana. I was like, oh my God, kok iso? Jadi I thought itu anaknya dia bilang, no, semua Finland kid kayak gitu. This is not me making things hard for my kids, no. Dia bilang gitu. Gitu. Terus nunjukin saya buku-buku, dia bisa cerita tentang fakta, the scientific, apa, saya sampai, gila ini umur 7 tahun tuh kayak gini ya. Berarti itu apa yang terjadi di rumah, di TK-nya, kan gitu kan? Gitu. Lain. Makanya mereka nggak gampang kena hoax, nggak ada hoax di sana. Serius, nggak ada. Nggak ada. Karena dari kecil itu udah ngelihatnya gitu, dan mereka nggak gampang ditakut-takuti. Aku pernah sekali ngomong apa gitu, kayak nakutin gitu ya. Dia langsung, really? Masa kayak gitu? Kayak nggak percaya gitu loh. Kalau anak kita kan gampang sekali ya. Nanti kalau enggak, nanti gini loh ya. Gini-gini. Kan anak just like, oke gitu. Ini enggak, saya ditanyain balik. Dia minta scientific reason behind all those things that I told him. Iya benar Miss, benar. Gitu. Tapi kan bukan berarti mereka nggak bahagia ya Miss ya. Jadi ukuran kebahagiaannya bukan banyak ketawa. Kalau ukuran kebahagiaannya banyak ketawa, Indonesia nomor 2 mungkin. Oh nomor 1 mungkin. Gitu kan. Kalau mereka enggak, sama sekali enggak, beda. Gitu. Nah kita belajar apa sih yang menyebabkan mereka berbeda. What makes it different. Gitu. Anak-anak dikasih kesempatan untuk ngomong, untuk mengungkapkan, untuk bertanya. Dan the adults need to be ready. Kalau memang nggak tahu, benar-benar let's find out together gitu. Jadi benar-benar lain. Dan itu seluruh negara loh ya mereka kayak gitu. Bukan di satu sekolahan. Bayangkan. Ini tadi ngulangin. Oke, saya ini ngulangin ya. Ngulangin caranya kill ants gimana? Boleh difoto. Is it true? Is it only my feelings? Is it feelings or facts? If it's facts, then I need to find out what is the science behind that. Gitu. Miss In kok dari tadi ngomongnya science terus? Iya, karena science itu kata asli science itu adalah knowledge, oke? Ya, knowledge. So it can be the science behind social science itu nanti ilmunya bisa macam-macam. Kalau bukan kayak kita dulu, science pasti pikirnya cuma IPA gitu kan? Enggak, ya, enggak. Gitu. How do I feel when I believe this thought? Bisa sampai kayak gitu. Diajarin anaknya. Loh, siapa misalnya? Loh, kamu kok bilang bahwa kamu stupid? Gitu. Ada kok anak yang bilang. Ya, Miss, aku loh dari dulu teman-temanku yang lama itu bilang aku stupid. Gitu. Ada di kelas saya tanya, loh emang di sini ada yang manggil kamu stupid? Gak ada. Loh, lah kamu kok bisa ngomong kamu stupid? Ya saya kan dari dulu dibilang aku stupid. Nah, berarti kan ke situ dipendem, ke situ gitu. Nah itu kita berusaha ya. Nah di rumah kalau udah ada yang problem kayak gitu, please you talk. You need to talk, you need to explain that. Explainnya gimana Miss kalau kayak gitu? Bilang, everybody grow. And you are in the stage where you need to grow in this area. And that kid, mungkin di this area, he already there, but he need to learn also in other area. So it's fine. There is no stupid thing. Gitu. Nggak ada kata-kata kamu stupid, karena kita semua lagi bertumbuh. You need to explain, and you need to instill that one, okay, with determination, okay, dengan kekuatan yang penuh. This question, who would I be without this thought? Very important. Ini sampai resolusinya di situ. Jadi kalau menurutmu, berarti kamu nggak kayak gitu kan? Saya dia bilang, iya, kok aku berarti gitu ya? Iya. Jadi gimana? What can we do better? What do you learn? Itu yang kita tanyain kalau sama di kelas. What is your biggest take out for today? Untuk masalah ini, what is your biggest take out? Gitu. Saya kalau meeting sama itu Finland, saya di-assess loh. So, benar.
Carol, what is your biggest takeout? I was like, zaman dulu, gak biasa orang Indonesia digituin. I was like, oh my God, oh no, what is my biggest takeout? Gitu. Serius, karena mereka kayak gitu banget. Dan itu ternyata bukan ke saya. Mereka juga minta ditanyain gitu loh. Dan itu udah kayak culture. Now you ask me, gitu. Mereka training saya kayak gitu, you ask me, gantian. What is my biggest, ya aku tanya, what is your biggest takeout? Oh aku gini. Dan nggak apa-apa, mereka sama sekali nggak ngejudge. Kalau orang Indo takut, karena takut dijudge. Gitu, beda. Sama nggak ada. Bener-bener mereka cuma pengen tahu what is your biggest takeout, what is your conclusion, that's it. And then we grow from there. Gitu. This is my last slide. If you change your brain, you change your life. Gitu ya. I hope that this is not only as knowledge for all of you, but I hope that all of us can, like train ourselves, apply it to our life, one step at a time. Please, like be patient to yourself. Gak ada yang bisa berubah langsung, gak ada ya. Even kita pun proses, berarti kalau kita proses, berarti anak kita juga proses. Jadi dengan menyadari hal ini, when we realize that, oh, this is just a very normal thing, so when our kids do something yang in our opinion stupid and foolish things, we can just, okay, it's a process, let's do it together.